Semua perkenalkan nama saya Dinta Firkatishwai dengan yang 020924 dan kelas S1 SI 08D. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 2 yaitu start procedure, trigger, dan DCL. Ada 5 tugas. Yang pertama, menambahkan tabel baru dengan format 3 digit akhir di setiap NIM dan jalankan kode DCL-nya. Yang kedua, jalankan kode DNL yang sudah ditentukan. Yang ketiga, membuat trigger untuk menambah record di tabel log transaksi obat ketika terjadi transaksi di tabel transaksi obat. Yang keempat, membuat start procedure untuk transaksi obat tabel di tabel transaksi obat dengan parameter ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Nah, yang terakhir, kita diperintahkan untuk membuat 2 user dengan first name mahasiswa di materi mahasiswa. Nah, kemudian di user pertama, kita setting hanya bisa insert. Yang kedua, kita setting agar bisa select data. Oke, kita mulai saja. Oke. Nah, di teks yang pertama, kita diperintahkan untuk membuat 3 tabel, ada tabel obat, tabel transaksi obat, dan tabel transaksi. Nah, di akhirnya, kita tambahkan dengan 3 digit NIM terakhir kita. Yang pertama, kita membuat tabel obat. Ops, kita exit dulu. Nah, SQL, kita login min urat. Kita tambahkan voice use rs new. Terus rs new. Kita tambahkan tabelnya. Nah, karena tabelnya sudah ada, terus jadi akan muncul notifikasi seperti ini. Lalu, untuk mempersingkat waktu, kita tambahkan lagi tabel transaksi obat. Nah, karena sudah terbuat juga, lalu kita tambahkan lagi tabel log transaksi. Nah, sudah ada semua ya. Kita pastikan dengan melihat tabel yang ada adalah tabel transaksi, tabel obat, dan tabel transaksi obat. Nah, perintah selanjutnya, kita diminta untuk masukkan data DML-nya. Pertama, kita masukkan data obat dan ID obat, nama obat, harga obat ke tabel obat. Karena sudah ada, jadi terlihat ditulis ada duplicate entry for primary. Lalu kita tambahkan juga insert transaksi obat. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu teks yang ketiga, kita diperintahkan untuk membuat delimiter. Kita diperintahkan untuk membuat trigger. Nah, membuat trigger dengan pertama, tambahkan create delimiter left, lalu create trigger after setelah insert transaksi 99. Lalu after setelahnya insert on transaksi 499. Each row began, lalu make up juga dalam select dan keempat itu harga non obat 99 per ID obat new ID obat, lalu insert itu log transaksi obat 99 dengan namanya ID dan transaksi total harga value-nya new ID dan transaksi
harga dikali harga new jumlah obat. Oke, kita pastikan tidak ada salah-salah creating date and nah, karena triggernya sudah ada, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, tadi kita buat triggernya langsung ya kasih awal supaya tidak terjadi error-error yang tidak diinginkan. Salah sekali. Setelah dimasukkan triggernya, setiap kali ada transaksi baru, otomatis trigger ini akan menghitung total harga dengan cara jumlah obat dikalikan harga obat dan penyimpanan ke dalam tabel log. Nah, tes keempatnya itu kita diperintahkan untuk membuat store prosedur. Nah, dengan cara yang sama, delimiter, lalu create prosedurnya, tambah obat. Kita namakan tambah obat 9 digit yang terakhir. In T ID in integer ID obat integer in T jumlah obat saja again insert into kita masukkan ke transaksi obat dengan ID pasien lalu ID obat dan ID dan jumlah obat lalu element dan pasien ID obat jumlah obat. Nah, itu jangan lupa N. Nah, karena kita tadi sudah menambahkan prosedurnya, maka akan muncul notifikasi bahwa prosedur tambah obat itu already exist atau sudah ada. Nah, cara kita menggunakan prosedur ini dengan cara call tambah obat 099 obat terus ID obatnya 101 kita tambahkan satu jumlah obatnya lalu enter. Empat ID pasien jumlah obat bentar guys, error. Nah, kita lock dulu guys karena error. Nah, kita coba call tambahkan ID pasien, ID obat, sama jumlah obatnya. Oke. Itu. Nah, ini ada transaksi baru penambahan obat. Lalu yang terakhir, nomor 5, kita diperintah untuk membuat user. Kita
pertama menggunakan nama depan, localhost, agent. Nah, kita gunakan password yang mudah saja. Password seperti itu. Oke. Udah. Oh, kita ada salah sintak. Kita create user ini localhost dan sampai saat sintak guys, identified by password 123 biar gampang. Titik koma. Nah, kalau kita tadi sudah membuat user yang namanya ini, jadi operasinya valid. Atau get user Safira at localhost agent itu baik sama aja, saya tidak punya karena kita tadi sudah buat. Nah, lalu untuk membuat aksesnya user ini dan Safira bisa untuk insert dan select, kita buat grant insert on nama usernya grant insert on ID kini at localhost. Nah, ini error guys, tapi sebenarnya kita sudah membuat, jadi kita abaikan saja. Lalu grant select on nah, oke. Setelah itu untuk pengujiannya kita exit dulu, lalu kita login ke, nah, kita mau mencoba sebagai user ini dulu. Ini sampai passwordnya password 123. Nah, lalu kita use database-nya. Nah, untuk mengecek apakah si user ini bisa insert atau tidak, kita menggunakan start into 099 dengan isinya value 105, misal namanya vitamin harganya 7.000, tuh jangan lupa titik koma. Nah, query oke berarti bisa. Nah, karena user ini tuh hanya bisa untuk insert, maka untuk melihat apakah datanya benar atau salah itu user ini tidak tahu. Nah, kita contohkan, misalnya kita ingin lihat apakah data ini sudah masuk ke tabel atau belum. Kita select from nama tabelnya 499. Nah, tidak bisa ya guys, karena user ini tuh hanya bisa untuk insert, tidak bisa untuk select. Nah, kita exit, kita coba ke user Safira, passwordnya sama, use as new, lalu kita coba untuk melihat apakah data tadi sudah masuk atau belum. Oke, nah di sini akan masuk store nomor 5, vitamin E, ID obat nomor 5, vitamin E dengan harga 7.000. Nah, karena tadi kita setting untuk user Safira hanya bisa untuk melihat atau select, maka user Safira untuk insert. Nah, kita contohkan insert into obat 99, value-nya 106, namanya vitamin D, misal harganya 7.000 juga, kurang total titik kemana. Di sini tidak bisa karena user ini hanya bisa gunakan untuk select saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.